Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai materi prasyarat pada bab limit fungsi trigonometri. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar dan juga rumus trigonometri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Nilai limit suatu fungsi dikatakan ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kiri adalah pendekatan fungsi real dari sebelah kiri, sedangkan limit kanan dari sebelah kanan. Selanjutnya kita lihat fungsi yang kontinu di suatu titik. Kita punya fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8. Kita coba untuk mencari nilai-nilai fx untuk x mulai dari 1 sampai dengan 5. Dengan bedanya 0,1 ya. Kemudian akan muncul tabel seperti ini dan akan terlihat ada titik-titik di sekitar x sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat dari sebelah kiri itu semuanya menuju ke negatif 1. Begitu pula dari sebelah kanan menuju ke negatif 1. Kalau dilihat dari grafik jelas ya, grafiknya kontinu. Sekarang kita lihat untuk limit fungsi aljabar yang diskontinu. Kita punya grafik fungsi dari fx sama dengan 2x min 5 per x min 2. Kita cari nilai-nilai fungsi fx untuk x mulai dari 1 sampai dengan 3. Bedanya 0,1. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah nilai limitnya. Kita lihat titik-titiknya ya. Untuk x kurang dari 2 itu ternyata terus membesar. Seperti pada gambar, lihatnya makin ke atas positif, sedangkan untuk yang dari kanan semakin negatif. Kalau dilihat dari gambar itu jelas ya, diskontinu. Nah, selanjutnya kita punya sifat limit fungsi. Berikut ini adalah sifat-sifat limit fungsi yang akan kita gunakan pada limit fungsi trigonometri. Untuk soal nomor 1, kita peroleh limit dari x kuadrat tambah 4x kurang 3 dibagi x kurang 1 dengan x menuju 2. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2 kepada fungsinya, sehingga kita peroleh 2 kuadrat tambah 4 kali 2 dikurang 3 dibagi 2 kurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya nomor 2, kita punya limit dari x tambah 3 dikuadratkan dengan x menuju negatif 1. Kita gunakan sifat limit sehingga diperoleh limit dari x tambah 3 dengan x menuju negatif 1 dikuadratkan. Menjadi negatif 1 tambah 3 kuadrat sama dengan 4. Untuk soal selanjutnya, kita punya limit dari x menuju negatif 2, x kuadrat kurang 4x kurang 12 per x tambah 2. Jika kita menggunakan metode substitusi, akan kita peroleh negatif 2 dikuadratkan kurang 4 kali negatif 2 kurang 12 per negatif 2 tambah 2. Sama dengan 4 tambah 8 kurang 12 per 0. Sama dengan 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu. Maka kita harus melakukan penyederhanaan terlebih dahulu pada soal limit x menuju negatif 2, x kuadrat kurang 4x kurang 12 per x plus 2 dengan memfaktorkan pembilang. Karena pembuat nolnya adalah x tambah 2, maka kita faktorkan pembilang menjadi perkalian x tambah 2 dikali x kurang 6. Nah, kita lihat di sini punya faktor yang sama ya, yaitu x plus 2. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi oleh x plus 2, sehingga diperoleh limit x menuju negatif 2 dari x kurang 6. Sama dengan negatif 2 kurang 6 sama dengan negatif 8. Untuk soal selanjutnya, kita punya limit x menuju 3 dari x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 2x kurang 3 per x kuadrat kurang 9. Jika kita substitusikan nilai x sama dengan 3, maka akan diperoleh 3 pangkat 3 kurang 2 kali 3 kuadrat kurang 2 kali 3 kurang 3 per 3 kuadrat kurang 9 sama dengan 27 kurang 18 kurang 6 kurang 3 per 9 kurang 9 sama dengan 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu lagi ya.
Artinya, kita harus melakukan penyederhanaan baik pada pembilang maupun pada penyebut. Kemudian kita faktorkan penyebut dulu ya. Penyebut kita faktorkan menjadi X plus 3 kali X kurang 3. Pembuat nolnya adalah X kurang 3, maka pembilang kita faktorkan menjadi X kurang 3 kali X kuadrat tambah X tambah 1. Terdapat faktor yang sama ya di pembilangan dan penyebut. Jadi akhirnya kita peroleh limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah X tambah 1 per X tambah 3. Jika kita substitusikan, kita peroleh 3 kuadrat tambah 3 tambah 1 per 3 tambah 3. Sama dengan 13 per 6. Kita punya rumus trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut ya untuk sinus, kosinus, dan tangan. Selanjutnya, kita juga punya rumus trigonometri sudut ganda. Ada sinus 2 alfa, kosinus 2 alfa, dan juga tangan 2 alfa. Khusus untuk kosinus terdapat 3 rumus ya. Kemudian berlanjut kepada konversi dari perkalian ke penjumlahan dan selisih. Dan ini konversi dari penjumlahan dan selisih ke perkalian. Untuk persamaan trigonometri kita punya untuk sinus X, untuk kosinus X, dan juga untuk tangan X. Kita punya sinus 2A sama dengan 2 sinus A kosinus A. Perhatikan bahwa 2A itu adalah sudut ganda dari A. Sekarang kita punya sinus 4X, maka 2 sinus 2x yang merupakan setengah dari 4x. Jadi 2 sinus 2x kosinus 2x. Selanjutnya untuk nomor 2 kita punya sinus 7x. Nah, jadi diisi oleh setengah dari 7x. Jadi sama dengan 2 sinus 7 per 2x dikalikan kosinus 7 per 2x. Selanjutnya sinus x. Nah, jadi berapa? 2 sinus setengah X kosinus setengah X. Dan yang terakhir nomor 4 kita punya sinus 8Z. Setengah dari 8Z berapa? 4Z. Maka kita peroleh 2 sinus 4Z kosinus 4Z. Untuk kosinus 2A kita memiliki 3 rumus, yakni yang pertama adalah kosinus kuadrat A kurang sinus kuadrat A. Yang kedua, 2 kosinus kuadrat A dikurang 1. Dan yang ketiga, 1 kurang 2 sinus kuadrat A. Yang akan sering kita gunakan pada limit fungsi trigonometri adalah yang ketiga. Kita coba ya sekarang. Kita punya 1 kurang kosinus 4x. Maka kita ubah menjadi 1 kurang 1 kurang 2 sinus kuadrat 2x. Kenapa 2x? Karena setengah dari 4x adalah 2x. Maka hasilnya menjadi 2 sinus kuadrat 2x. Selanjutnya kita punya kosinus x. Jadi sama dengan 1 kurang 2 sinus kuadrat, setengahnya dari x adalah setengah x. Jadi kita punya 1 kurang 2 sinus kuadrat setengah x. 3 dikurang 3 kosinus 3x. Nah, kita punya faktor yang sama yakni 3 sehingga menjadi 3 dikalikan 1 kurang kosinus 3x. 1 kurang kosinus 3x itu sama dengan 2 sinus kuadrat 3 per 2x. Maka hasilnya menjadi 6 sinus kuadrat 3 per 2x. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonversi jumlah atau selisih ke dalam bentuk perkalian. Nah, kita punya rumus kosinus A kurang kosinus B sama dengan negatif 2 sinus A tambah B per 2 sinus A kurang B per 2. Kemudian, untuk nomor 1 kita punya kosinus 6x kurang kosinus 4x. Maka kita ubah menjadi negatif 2 sinus 6x tambah 4x per 2 dikalikan sinus 6x kurang 4x per 2. Sehingga kita peroleh
negatif 2 sinus 5x sinus x. Nah, lihat ya, asalnya selisih menjadi perkalian. Untuk nomor 2, masih selisih kosinus, kosinus 2x kurang kosinus 4x sama dengan negatif 2 sinus 2x tambah 4x per 2 dikalikan sinus 2x kurang 4x per 2. Sehingga menghasilkan negatif 2 sinus 3x sinus negatif x. Nah, sinus negatif x itu sama dengan negatif sinus x. Kenapa? Karena sinus x itu adalah fungsi ganjil. Sehingga kita peroleh negatif 2 sinus 3x dikalikan negatif sinus x. Maka hasilnya menjadi positif ya, 2 sinus 3x sinus x. Selanjutnya, kita punya persamaan trigonometri sinus x sama dengan sinus alfa. Ini artinya x sama dengan alfa tambah n kali 2pi atau x sama dengan pi kurang alfa tambah n kali 2pi. Nah, sekarang mari kita mengingat kembali persamaan trigonometri ya. Jika kita punya sinus x sama dengan setengah, maka kita ubah menjadi sinus x sama dengan sinus pi per 6. Nah, artinya x sama dengan pi per 6 ditambah n kali 2pi atau x sama dengan pi kurang pi per 6 tambah n kali 2pi. X sama dengan pi per 6 tambah n kali 2pi atau x sama dengan 5pi per 6 ditambah n kali 2pi. Nah, kita cari nilai untuk n sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya pi per 6 dan kemudian x-nya sama dengan 5pi per 6. Nah, jika kita hanya mencari nilainya untuk x di antara 0 sampai 2pi, maka kita hanya memiliki dua himpunan penyelesaian, yakni x sama dengan pi per 6 dan x sama dengan 5pi per 6. Punya kosinus x sama dengan kosinus alfa. Ini artinya x sama dengan alfa tambah n kali 2pi atau x sama dengan negatif alfa tambah n kali 2pi. Misalnya kita punya persamaan trigonometri kosinus 2x tambah pi per 4 sama dengan setengah akar 2. Artinya, kosinus 2x tambah pi per 4 sama dengan kosinus pi per 4. Sehingga kita peroleh 2x tambah pi per 4 sama dengan pi per 4 tambah n kali 2pi atau 2x tambah pi per 4 sama dengan negatif pi per 4 ditambah n kali 2pi. Selanjutnya 2x sama dengan 0 tambah n kali 2pi. Dan yang sebelah kanan 2x sama dengan negatif pi per 2 tambah n kali 2pi. Ekivalen dengan x sama dengan n kali pi atau x sama dengan negatif pi per 4 ditambah n kali pi. Kita berbicara dengan x pada interval 0 sampai 2pi, sehingga jika kita ambil n-nya 1, kita peroleh x-nya sama dengan pi. Nah, untuk n sama dengan 1 juga kita peroleh x-nya sama dengan 3 per 4 pi. Dan untuk n sama dengan 2, kita peroleh x sama dengan 7 pi per 4. Artinya, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut adalah 3 pi per 4, pi, dan 7 pi per 4. Bagaimana materi prasyaratnya? Sudah cukup jelas kan? Semoga kalian masih ingat ya. Jika kalian masih merasa belum terlalu memahami materi prasyarat ini, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Nah, kita jumpa lagi di video materi belajar berikutnya ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.